Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Sajian Lezat. Kali ini aku mau bikin makanan yang enak di luar nalar. Lembut, moist, dengan aroma ketan hitam khas banget. Dan yang paling bikin lagi, kejunya lumer parah. Meler plus tumpe-tumpe. Kalau Besti pikir bolu ketan hitam itu biasa aja, siap-siap berubah pikiran. Karena hari ini aku bakalan tunjukin bolu ketan hitam yang beda dari yang lain. Manis, gurih, asin. Jadi satu gigitan bakalan bikin susah berhenti. Dan yang lebih seru lagi, bikinnya super gampang banget. Bahkan tanpa oven pun bisa. Harus nonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Biar nggak kelewatan. Karena aku bakalan ngasih tips-tips anti gagal yang bakalan bikin sukses besar. Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat bolu ketan hitam keju lumer. Pecahkan 4 butir telur di wadah. Kemudian masukkan 125 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh SP. Selanjutnya mixer dengan kecepatan tinggi hingga bahan mengembang dan berubah warna menjadi putih. Teksturnya putih kental seperti di video ya. Tekstur adonannya harus seperti ini ya Besti, baru bisa masukkan tepung ketan hitamnya. Kalau belum, tetap mixer sampai konsistensi adonan seperti ini ya. Oke, udah nih ya Besti. Kemudian kecilkan speed mixer. Campurkan 200 gram tepung ketan hitam. Masukkan sedikit demi sedikit hingga bahan bercampur. Tetap mixer hingga semua bahan bercampur merata. Dan perlahan-lahan bercampur sempurna. Masukkan juga setengah sendok teh baking powder. Setelah semua bahan bercampur merata, matikan mixer. Dalam wadah terpisah, tuangkan 100 ml minyak sayur dan 65 ml santan instan. Terus campurkan sedikit adonan. Ini namanya teknik pancing Besti. Aduk-aduk hingga merata. Hingga minyak sayur, santan instan, dan adonan bercampur merata. Selanjutnya, masukkan ke dalam adonan. Masukkan sedikit demi sedikit hingga bahan bercampur. Terus aduk-aduk hingga merata dengan spatula ya. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik seperti ini. Sampai semua bahan tercampur hingga merata. Kalau semua bahan sudah tercampur merata, kita sisihkan sebentar. Sekarang kita oleskan loyang dengan minyak goreng. Oles-oles hingga merata ke seluruh bagian loyang. Kemudian tuangkan sepertiga bagian adonan ke dalam loyang. Panaskan kukusan hingga mendidih. Dengan api sedang, jangan terlalu besar ya. Kemudian kukus adonan dalam loyang. Kukus selama 10 menit hingga adonan setengah matang. Sambil menunggu adonan hingga setengah matang, kita akan buat adonan kejunya. Ini tips keju yang aku pakai Besti. Keju yang aku pakai yaitu keju oles ya Besti, biar nanti bisa lumer sempurna. Sekarang kita tuangkan 1 bungkus keju oles ke dalam wadah. Ini rahasia keju bisa lumer, meler, dan tumpe-tumpe Besti. Jangan pakai keju cheddar atau keju mozzarella ya. Karena kejunya nggak bakalan lumer kalau pakai keju cheddar atau keju mozzarella. Biar rasanya nggak terlalu asin, kita campurkan 3 sendok makan SKM. Aduk-aduk perlahan hingga merata. Kemudian masukkan campuran keju dan kental manis ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Kemudian ikat seperti ini. Fungsi memasukkan keju ke dalam plastik segitiga agar nantinya proses pengaplikasian keju ke dalam loyang menjadi rapi dan bagus. Oke, udah 10 menit nih Besti. Kita buka kukusan dan matikan api. Kita keluarkan loyang, kemudian tuangkan keju oles di atas adonan seperti ini. Tuangkan keju di tengah-tengah, mengitari bagian tengah loyang. Pakai plastik segitiga ini membantu banget ya Besti. Pengaplikasian keju jadi lebih rapi. Oke, selesai nih. Sekarang kita akan masukkan 2/3 adonan bagian tadi. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Tuangkan semua adonan kemudian ikat. Gunting ujungnya kemudian tuang adonan perlahan-lahan ke dalam loyang.
Tips nih Besti, tuang adonan di bagian dalam terlebih dahulu ya. Isi bagian dalam hingga penuh, kemudian isi bagian luar. Biar nanti kejunya nggak bocor dan keluar. Lanjut kita tutup keju. Kemudian isi semua bagian loyang. Ratakan ke semua bagian, goyang-goyangkan loyang. Dan hentak-hentakan biar adonan merata. Dan udara yang terperangkap keluar. Kemudian panaskan kukusan lagi. Isi air bila air sudah menyusut. Setelah air mendidih, masukkan loyang ke dalam kukusan. Tutup panci, kemudian kukus selama 40 menit. Kukus dengan api sedang saja ya, jangan terlalu besar. Karena kalau api terlalu besar, takutnya nanti bolu bisa pecah merekah. Karena uap panas yang terlalu banyak. Dapat mengangkat bolu. Dan ingat ya Besti, jangan kepo-kepo buka tutup panci. Biarkan bolu ketan hitam matang dengan sendirinya. Dan rasa penasaran bisa terbayar dengan hasil yang memuaskan. Udah 40 menit nih Besti. Udah nggak sabar lihat hasilnya. Buka tutup panci, tusuk bolu ketan hitam dengan menggunakan garpu. Kalau tidak ada bagian yang lengket, berarti bolu ketan hitam sudah matang. Matikan api, kemudian angkat. Taruh piring di atas loyang, kemudian balik. Aduh deg-degan, gimana nih hasilnya ya? Buka loyang dan hasilnya. Ya, ada bagian bolu ketan hitam yang bocor dikit nih di bagian ini. Harusnya aku tunggu dulu sebentar, biar bolu ketan hitamnya agak dingin. Dan ngeset sempurna dulu. Karena masih panas banget, jadi bolu ketan hitam masih amat sangat lembut dan rapuh. Tapi nggak apa-apa lah, cuma dikit aja bagian ini. Dan kalau dipotong masih terlihat bagus. Kreasi sajian lezat bolu ketan hitam siap dihidangkan. Lihat nih hasilnya, bolunya moist banget. Warnanya cantik, ungu kehitaman dari ketan. Dan kejunya lumer, nggak main-main. Aduh, sampai tumpe-tumpe gini meleleh sempurna. Aromanya juga harum banget. Dan pas digigit, manisnya pas. Gurih dari santan dan kejunya menyatu banget sama bolunya. Rasanya tuh comforting banget. Kalau Besti suka resep-resep yang gampang tapi hasilnya luar biasa kayak gini, jangan lupa buat klik like ya. Share juga ke teman-teman atau keluarga Besti yang doyan ngemil enak. Dan yang belum subscribe, ayo dong gabung bareng kita. Masih banyak resep viral lainnya yang bakal bikin Besti semangat masak tiap hari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Masak itu bukan soal ribet atau mewah, tapi soal rasa dan cinta yang Besti tuangkan ke dalamnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.